Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada berbagai macam ideologi yang berkembang dan dianut oleh negara di dunia. Salah satunya adalah negara Jerman yang menganut ideologi liberalisme. Liberalisme merupakan suatu paham atau ideologi yang memprioritaskan kebebasan individu sebebas-bebasnya dalam setiap aspek. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan bahas tentang bagaimana penerapan dari ideologi liberalisme di negara Jerman. Latar belakang negara Jerman memilih ideologi liberalisme dimulai pada saat Jerman Timur, Jerman Barat, Britania Raya, Prancis, Amerika Serikat, dan Uni Soviet mengadakan pertemuan untuk membahas syarat penyatuan kembali negara Jerman. Negosiasi negara-negara tersebut menghasilkan perjanjian penyelesaian akhir yang secara resmi memberikan kedaulatan penuh kepada negara Jerman. Pada tanggal 22 sampai 23 Agustus 1990, Parlemen Rakyat memutuskan bahwa Republik Demokratik Jerman akan bergabung dengan Republik Federal Jerman. Perwakilan kedua Jerman menandatangani perjanjian persatuan pada 31 Agustus 1990. Pada sidang Parlemen Rakyat yang diadakan pada 20 September 1990, Parlemen sepakat tentang ratifikasi. Realisasi tersebut secara resmi terwujud pada 3 Oktober 1990 di Gedung Reichstag. 16 juta warga resmi bergabung dengan Jerman Barat dan membentuk negara Republik Federal Jerman. 2 bulan setelah reunifikasi diselenggarakan pemilu di seluruh Jerman untuk pertama kali sejak tahun 1932. Pemilu dimenangkan oleh koalisi liberal kapitalis dengan Helmut Kohl sebagai pemimpin. Dengan kemenangan ini, ideologi liberalis kapitalis secara resmi mengakhiri ideologi komunis di Jerman. Pada bidang politik, Jerman berbentuk negara Republik Federasi dengan sistem pemerintahan demokrasi parlementer dengan dasar negara demokrasi yang dituangkan dalam Konstitusi atau Grundgesetz 1949. Lembaga legislatif yakni Bundestag atau di Indonesia disebut dengan DPR, ada juga Bundesrat yang beranggotakan perwakilan pemerintahan negara-negara bagian, dan Bundessammlung atau Badan Permusyawaratan. Dalam bidang ekonomi, Jerman menganut sistem ekonomi liberal yang berarti memberikan kekuasaan kepada perusahaan untuk bertindak dalam bidang ekonomi, sehingga banyak perusahaan dapat maju dan berkembang dengan baik. Jerman juga termasuk negara industri paling maju dalam perkembangan dan ekonomi nasionalnya terbesar ketiga di dunia. Yang selanjutnya di bidang sosial budaya. Jerman memiliki budaya yang dibentuk oleh kaum intelektual Eropa, baik dari kaum religius maupun sekuler. Jerman juga memiliki kesetaraan yang tinggi, seperti kesetaraan gender yang dapat dilakukan dengan mempromosikan gerakan hak penyandang disabilitas dan toleran yang rasial terhadap kaum homoseksual, gay, dan lesbian. Kelebihan yang pertama, Jerman termasuk negara pelopor inovasi di Uni Eropa. Jerman merupakan negara yang kuat dalam bidang ilmu pengetahuan. Posisi Jerman ini memiliki keunggulan di bidang penelitian dan riset yang menunjukkan beragam prestasi. Yang kedua, menjunjung hak asasi manusia yang tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh pemerintah federal Jerman untuk mendukung perlindungan terhadap diskriminasi dan rasisme serta menentang hukuman mati dan mendukung partisipasi politik serta kepastian hukum. Kemudian yang ketiga yaitu kebebasan pers dan berpendapat terjamin dengan ketat dan menjadi hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Pasal 5 Konstitusi Jerman. Kekurangannya yaitu yang pertama pada aspek pendapatan, karena persaingan pasar bebas hal ini dapat menimbulkan persaingan antar individu di masyarakat, karena pemerintah tidak dapat mengatur secara ketat kegiatan ekonomi di masyarakat. Yang kedua, unit sumber daya produksi eksploitasi gelombang kerja, sehingga yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Orang yang memiliki akses terhadap alat produksi akan lebih unggul daripada orang yang tidak memiliki akses terhadap alat produksi. Kekurangan yang ketiga adalah sering muncul monopoli yang merugikan masyarakat karena kebebasan ekonomi para penduduknya yang memuaskan individu dapat berlaku curang dan berproses sebebas mungkin karena pemerintah tidak dapat ikut campur dalam urusan ekonomi tersebut. Menurut kelompok kami, Indonesia sendiri menganut paham demokrasi Pancasila yang mempunyai nilai-nilai yang luhur mengenai konsep-konsep kerjasama kerukunan dan gotong royong. Nilai-nilai yang memiliki makna keadilan dan penghargaan hak-hak individu dalam arti sungguhnya itu tidaklah cocok dengan liberalisme di segala bidang, terutama di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, Indonesia mempunyai ciri khas yang sahaja. Pada dasarnya, dalam liberalisme melahirkan berbagai kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Oleh karena itu, tidak bisa kita anut secara penuh dan menyeluruh jika diterapkan di Indonesia. Perbandingan antara penerapan ideologi liberalisme Jerman dengan ideologi Pancasila. Pada bidang politik, negara Jerman menganut sistem demokrasi parlementer, yaitu sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Sedangkan di Indonesia sendiri menganut sistem demokrasi Pancasila.
yaitu demokrasi konstitusional yang berkedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan berdasarkan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dalam bidang ekonomi, negara Jerman menganut sistem ekonomi liberal yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi dan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Sementara di Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila dengan sistem perekonomian yang menjadikan 5 sila Pancasila sebagai dasarnya. Ekonomi Pancasila juga disebut dengan sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau ekonomi pasar terkendali. Yang selanjutnya dalam agama, negara Jerman memberi kebebasan kepada warganya untuk beragama atau tidak beragama. Sedangkan di Indonesia, warganya diwajibkan untuk memilih salah satu agama yang terdaftar secara resmi di Indonesia sesuai dengan Pancasila sila pertama. Dari penjelasan yang sudah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap negara mempunyai ideologi sebagai dasar negara yang memberikan arah tujuan untuk kelangsungan hidup bernegara. Ideologi dibutuhkan oleh suatu negara untuk mewujudkan tujuan negaranya. Setiap negara memiliki penerapan ideologi yang berbeda-beda. Seperti di Indonesia yang kurang cocok jika menerapkan ideologi liberalisme, karena setiap ideologi pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing.